Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, doa adalah salah satu disiplin rohani. Kehidupan doa adalah salah satu disiplin kerohanian kita, dan hal ini yang seharusnya dipraktikkan oleh setiap orang percaya. Pastikan dalam doa kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau kita renungkan sejenak, ketika kita berdoa buat orang lain, apakah yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan mereka? Mungkin juga ada yang tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa yang membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Di dalam Alkitab ada contoh bagaimana kita seharusnya berdoa buat orang lain, yaitu doanya Paulus ketika Paulus berdoa buat jemaatnya di Filipi. Di dalam Filipi pasal pertama ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita dapat bercermin dari doa Paulus untuk jemaat di Filipi. Paulus berdoa agar mereka makin melimpah dalam kasih Tuhan. Dan jemaat Filipi telah terbukti dalam mengerjakan berbagai perbuatan kasih. Mereka inilah yang tidak henti-hentinya mendukung pelayanan Paulus dengan mengirimkan uang. Bahkan secara khusus mengutus Epaphroditus untuk melayani Paulus. Namun Paulus juga berdoa agar mereka makin melimpah dalam pengetahuan serta pengertian yang benar. Hal ini akan memampukan mereka untuk memilih apa yang baik, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan. Jadi doa Paulus ialah agar orang-orang percaya terus bertumbuh mengenal Allah, semakin mentaati Dia, serta giat mengerjakan perbuatan kasih kepada sesama. Doa dan kerinduan Paulus ini membuat kita tertegur bahwa seringkali doa kita hanya berkutat kepada hal-hal yang dangkal dan remeh, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Doa-doa kita seharusnya mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya, serta kedalaman kasih kita kepada orang-orang lain. Tuhan ingin agar semua orang mengenal Tuhan semakin intim, serta menjadi saluran kasih-Nya kepada orang-orang lain. Kiranya ini tercermin dalam doa, perkataan, dan perbuatan kita. Doa yang lahir dari pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya. Hal ini menggerakkan kita untuk menuntun orang lain dalam mentaati Allah. Doa dan firman bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, berdoalah dalam kebenaran firman, maka apa yang kita minta dalam doa akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hanya orang yang memiliki firman dalam kehidupannya yang mengerti cara berdoa yang benar. Mereka akan berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk memuaskan kedagingannya, akan tetapi seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu menjawab doa-doanya. Jangan menjadi orang Kristen yang agamawi, sebab agama tidak menyelamatkan. Pastikan kita memiliki Yesus dan percaya kepadanya, sehingga kita menjadi orang benar. Itu sebabnya doa kita dijawab oleh Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ketiga, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Dalam berdoa, ada skala prioritas yang Tuhan tetapkan. Jadi jangan berdoa hanya untuk saya dan untuk saya. Semua doa-doa yang dinaikkan selalu untuk saya. Itu sebabnya doa-doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Sebab Anda berdoa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai hari ini, berdoalah dengan benar. Lakukan tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Maka doa-doa kita pasti akan cepat dijawab oleh Tuhan. Doa bukan mengurangi waktu untuk kita bekerja, tetapi menambah waktu Tuhan untuk bekerja lebih banyak bagi hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ada orang Kristen yang salah kaprah terhadap doa. Mereka pikir doa itu tidak bermanfaat, hanya buang-buang waktu saja, bahkan dianggap kerugian. Padahal tanpa doa, imannya menjadi kerdil, rohaninya menjadi dangkal, membuat hidupnya kehilangan anugerah sukacita dan damai sejahtera. Di masa-masa sulit pun, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang saleh, yang suka berdoa, dengan orang yang tidak pernah berdoa. Kedangkalan rohani akibat tidak pernah berdoa akan membunuh iman dan merusak hati kita. Pikiran menjadi kacau balau, hidup menjadi berantakan, tidak jelas arah tujuannya. Pada akhirnya, orang-orang seperti ini tidak pernah memperoleh apa-apa. Doanya hanya sekedar formalitas agar dinilai masih rohani. Padahal, semua jalan kehidupannya penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Doa di tengah kesibukan membuat hidup kita tetap fokus pada panggilan Tuhan dan setia sampai akhir. Di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Setelah sehari sebelumnya, Yesus begitu sibuk dari pagi sampai larut malam untuk memanggil murid-murid. Yang pertama, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan juga menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Kesibukan pelayanan ternyata tidak membuatnya lelah untuk berdoa. Mengapa dia tetap memprioritaskan relasinya dengan Bapa melalui doa, sekalipun dalam kesibukannya? Ketika murid-muridnya menemukan dia, mereka menyampaikan bahwa semua orang mencari dia, tetapi Yesus justru mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang lain. Yesus punya alasan kuat. Sekalipun dicari-cari dan dibutuhkan orang banyak di Kapernaum, dia tetap fokus pada panggilannya untuk memberitakan Injil. Dia tidak menjadi tergoda dan terlena untuk mengikuti keinginan orang banyak atau kehendaknya sendiri. Doa di tengah kesibukan membuat dia tetap fokus pada panggilannya. Tidak mudah untuk kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan bagi hidup kita di dunia yang begitu cepat dan sibuk. Sedikit saja terlena, kita mungkin saja mengikuti berbagai ajakan dan tren yang bisa menjauhkan dan menggeser fokus kita. Karena itu, marilah terus menjaga relasi dengan Tuhan dalam doa, sekalipun kita begitu sibuk, supaya kita tetap fokus pada panggilannya dan mampu memilih kesibukan mana yang perlu dan yang tidak perlu. Doa membawa kita fokus pada kehendaknya dan bukan kehendak kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa doa adalah salah satu disiplin rohani. Tuhan, ampuni kami bila hidup kami tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab, bahkan hati kami jauh daripadamu. Prioritas hidup kami sudah keliru. Berikan kepada kami kesempatan. Ajar kami agar hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam doa, mata kami terbuka. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan badai apapun dalam hidup kami ini. Karena itu, kami mau menjaga relasi dengan Tuhan dalam doa. Sekalipun kami begitu sibuk, kami mau tetap fokus pada panggilan-Mu dan mampu memilih kesibukan mana yang perlu dan yang tidak perlu.
Doa membawa kami fokus pada kehendak-Mu dan bukan kehendak kami sendiri. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.